Halo Sobat Trigama Edutainment, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berdasarkan field report ya yang dikumpulkan dan juga berdasarkan berbagai sumber mengenai soal-soal sosiokultural yang muncul di PPPK 2022. Mari kita akan membahas satu persatu cara menjawab soal dan tips dalam menjawab soal sosiokultural. Nomor 1. Ketika sedang mengerjakan tugas, lingkungan kerja sedang tidak kondusif dan sedikit ricuh. Anda pun berusaha tetap tenang dan mencari ruangan yang tenang untuk menyelesaikannya. Nah, di tipe-tipe soal sosiokultural yang muncul, termasuk di tahun sebelumnya atau periode sebelumnya ya, di tahap 1 dan di tahap 2 begitu. Tipikal soal sosiokultural yang muncul adalah berupa penilaian sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, di sini kami memberikan tips ya untuk rekan-rekan dalam menjawab itu secara tegas. Artinya pada skala bentuk skala 5 4 3 2 1 kalau itu poin, maka kita akan pilih yang sangat setuju atau bahkan sangat tidak setuju. Nah, itu berarti poinnya akan berada di poin maksimal sesuai tentunya dengan konteks soal ya, teman-teman. Jadi bukan di antara jawaban-jawaban yang lainnya begitu. Nah, untuk soal kali ini, soal ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh Anda dapat bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi ketika dihadapkan dengan kondisi yang tidak kondusif, kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan, kondisi yang sedikit ricuh di lingkungan kerja begitu. Nah, maka kita diminta untuk memilih, sehingga pilihan yang sangat tepat untuk konteks soal ini karena di kondisi seperti itu, kemudian ada statement. Nah, ini adalah statement sikap kita. Dan kita menilai kita seperti itu atau tidak kan begitu. Anda pun berusaha tetap tenang. Kita tetap tenang. Kemudian berusaha untuk tetap mencari ruangan yang mungkin tetap dalam suasana yang sesuai yang kita inginkan, tenang untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun orientasinya kan pada pekerjaan, pada output pekerjaan kita kan begitu. Nah, oleh karena itu maka mampu untuk bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi kondisi yang tidak kondusif di lingkungan kerja itu juga merupakan sikap adaptif, namun ya tetap berusaha untuk mencari solusi dengan cara mencari ruangan yang mungkin bisa membuat kinerja kita lebih baik tentunya kan begitu, sehingga dalam mengerjakan tugas itu dapat diselesaikan tanpa adanya tindakan-tindakan yang mungkin merugikan dalam hal pekerjaan kita. Maka secara penilaian poin yang paling baik adalah sangat setuju dengan berusaha tetap tenang dulu, kemudian tetap mencari solusinya terhadap hal tersebut. Jadi ketika itu dibuat poin, maka ini nilainya 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 2. Anda tetap fokus bekerja meskipun terjadi perselisihan di kantor tempat Anda bekerja. Nah, kembali lagi ya, tipikal soal ini meminta untuk rekan-rekan itu mampu mengendalikan diri. Kemudian konteks soal ini ada perselisihan, berarti melibatkan ada pihak-pihak lain ya. Oleh karena itu sikap yang harusnya kita pilih adalah sikap yang mampu untuk menjaga hubungan baik dengan mitra kerja, dengan rekan kerja, dengan semua elemen yang ada di instansi, perusahaan ataupun lembaga tempat kita bekerja, serta memberikan kesan dan istilahnya memberikan kesan dan juga cara penanggulangan terhadap perselisihan di kantor itu dengan baik sehingga lekas selesai kan begitu. Nah, tapi ingat ya, meskipun terjadi perselisihan tersebut, yang perlu kita garis bawahi adalah kita tetap fokus bekerja. Karena bagaimanapun kita berada di instansi, lembaga tempat kita bekerja kan utamanya adalah bekerja itu sendiri ya. Jadi perselisihan tetap kita upayakan untuk diselesaikan, namun tanpa mengurangi kinerja kita. Itu adalah bentuk apa? Bentuk profesionalisme ya.
Mungkin perselisihan itu kan juga ada yang perselisihan mungkin dikarenakan ada ketidakcocokan secara individu ya, atau urusan-urusan pribadi, tapi tidak boleh mengganggu profesionalisme di dalam bekerja. Maka poin yang paling tinggi adalah A, sangat setuju, itu 5 poin. Kemudian setuju 4 poin, ragu-ragu 3 poin, tidak setuju 2 poin, sangat tidak setuju adalah 1 poin. Nomor 3. Di dalam suatu kelompok kerja, Anda memiliki 7 anggota kelompok. Anda ada 1 anggota yang selalu menjadi penghalang dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Anda pun berusaha untuk memakluminya sebagai dinamika yang sering terjadi dalam kerjasama dalam suatu kelompok begitu. Nah, di sini Anda, jadi ada sebuah konteks rekan-rekan ya. Kemudian ini adalah sikap kita dan kita cocokkan dengan aspek-aspek penilaian yang terbaik kan begitu. Anda pun berusaha untuk memaklumi sebagai dinamika yang sering terjadi dalam kerja sama dalam kelompok kan begitu. Nah, konteks soal ini atau konflik di soal ini adalah ada salah satu anggota yang kemudian selalu menjadi penghalang dalam penyelesaian tugas. Nah, bagaimana untuk soal ini? Kita lihat aspek yang ingin dinilai ya dalam soal ini adalah soal ini itu bertujuan untuk mengukur kemampuan rekan-rekan ya terhadap anggota tim atau dalam suasana bekerja yang berperilaku negatif. Mungkin ada anggota tim yang berperilakunya negatif gitu. Sehingga menuntut bagaimana tindakan korektif dari rekan-rekan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut kan begitu. Nah, dalam konteks soal ini jika Anda pun berusaha ya udahlah itu maklum saja sebagai dinamika yang sedang terjadi, hati-hati. Kenapa? Ini konteksnya adalah tentang kelompok. Jadi bukan profesionalisme individual di dalam pekerjaan seperti konteks soal tadi yang mungkin tetap fokus lah gitu. Tapi ketika ini sudah diberikan suatu konteks di soal ini adalah kelompok kerja, nah maka konteksnya ini kan adalah hubungan kerja sama tim. Maka itu tidak bisa dimaklumi begitu saja karena harus ada langkah korektif dari kita. Oleh karena itu, maka sikap untuk memakluminya sebagai itu bentuk dinamika kurang tepat ya. Maka jawaban yang harusnya kita pilih adalah sangat tidak setuju. Dengan kita memilih sangat tidak setuju dengan sikap memaklumi itu saja ya tanpa ada sikap korektif itu, ya maka itu sudah sepatutnya lah ya kita sebagai sesama anggota tim itu kan saling bahu-membahu dalam menyelesaikan tugas dari kantor. Jadi kita harus menyamakan nih visi misi dari masing-masing anggota tim. Jangan sampai ada salah satu di antara anggota tim itu yang justru tidak memperlancar dalam pengerjaan tugas kan begitu. Nah, tindakan anggota tersebut juga sudah sepatutnya itu mendapat teguran atau arahan yang lebih baik itu dari sesama anggota tim atau mungkin ketua kelompoknya seperti itu. Maka poin yang paling tinggi adalah sangat tidak setuju 5 poin, tidak setuju 4 poin, ragu-ragu 3 poin, setuju 2 poin, dan sangat setuju 1 poin. Lanjut nomor 4. Anda memiliki tetangga yang bernama Kana yang mengenakan cadar dan gamis. Kana jarang berkomunikasi dengan warga sekitar. Setiap sore ada beberapa temannya dengan gaya berpakaian serupa datang bertamu ya. Kegiatan Kana menimbulkan perbincangan hangat penduduk sekitar. Sebagai tetangga, Anda pun melaporkan kegiatan Kana kepada ketua RT setempat karena curiga adanya praktek terorisme. Nah, hati-hati di sini ya. Berarti ini sikap yang dipilih di sini sebagai tetangga adalah Anda kemudian lantas melaporkan karena menurut Anda ini mencurigai adanya praktek terorisme. Nah, bagaimana sikap Anda? Nah, oke rekan-rekan, karena ini adalah salah satu tipikal soal High Order Thinking Skill atau HOTS di dalam sosiokultural, maka kita harus berhati-hati dan cermat ya dalam menelaah soal ini. Nah, di soal ini sikap yang dinilai adalah sikap rekan-rekan dalam mampu memahami, kemudian menelaah serta menerima perbedaan. Ya. Perbedaan apa? Mungkin perbedaan keyakinan, perbedaan cara pandang dan sebagainya ya. Kenapa? Karena di awal ini diberikan semacam konteks konflik berupa menggunakan cadar dan gamis, kemudian
didukung lagi ada jarang berkomunikasi, mungkin sedikit tertutup kan begitu ya. Nah, kemudian ada rekan-rekannya yang bergaya pakaian yang sama kemudian datang kan begitu. Namun perlu kita antisipasi dalam konteks ini apa? Di sini ada asumsi yang berasal dari diri kita, yaitu apa? Kecenderungan untuk menilai seseorang berdasarkan cara berpakaian, kemudian komunikasinya saja, tanpa melihat secara menyeluruh ya, secara komprehensif tentang orang tersebut. Sehingga yang patut kita garis bawahi adalah memakai cadar dan gamis itu bukan merupakan identitas atau parameter dari praktek terorisme kan begitu ya. Sehingga sikap Anda mencurigai tersebut itu tidaklah tepat. Dengan seperti itu mencederai penilaian kita terhadap mungkin dalam konteks toleransi terhadap keyakinan, cara pandang orang seperti itu. Maka di konteks soal ini jawaban yang paling tepat adalah sangat tidak setuju. Itu 5 poin. Yang E, tidak setuju 4 poin, kemudian ragu-ragu 3 poin, setuju 2 poin, dan A 1 poin, sangat setuju. Maka jawaban yang tepat adalah E, sangat tidak setuju. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Ketika pemerintah mengadakan program baru, sebagai ASN Anda harus rajin mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, serta bersedia untuk menjawab segala pertanyaan masyarakat yang belum memahaminya. Oke, kita lihat sikap kita di konteks soal ini adalah ya, ketika pemerintah mengadakan program baru sebagai ASN, Anda harus rajin mensosialisasikan, jadi mendukung program-program yang dicanangkan oleh pemerintah ya. Nah, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk memberikan suatu informasi terhadap pertanyaan yang banyak beredar di masyarakat. Nah, sikap dalam konteks soal ini, konteksnya soal ini adalah soal ini untuk ingin menguji, ingin melihat seberapa jauh Anda bersosialisasi atau melekatkan diri Anda dalam masyarakat ya, dalam sosial. Maka ini tipe soal sosiokultural dengan tujuan untuk mensosialisasikan program baru yang diusung pemerintah. Jawaban di soal ini adalah jawablah jawaban yang mampu untuk bersosialisasi serta melekatkan diri kepada masyarakat guna menjadi panjang tangan atau menjadi penerus ya informasi program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, karena Anda sebagai ASN, aparatur sipil negara ya, sebagai abdi negara, maka Anda juga berkewajiban untuk mensosialisasikan program baru yang diusung oleh pemerintah dan bersedia juga menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang belum dipahami, tentunya sesuai konteks kemampuan dan kompetensi Anda. Maka jawaban yang tepat adalah A, 5 poin. Setuju 4 poin, ragu-ragu 3 poin, tidak setuju 2 poin, dan sangat tidak setuju 1 poin. Demikian rekan-rekan Trigama Edutainment. Ini adalah materi yang semoga membantu rekan-rekan dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi PPPK 2022. Doa kami dari Trigama Edutainment, rekan-rekan bisa dilancarkan dan dimudahkan dalam tes, dan semoga seperti capaian PPPK di sebelumnya, yang baik itu secara online dan offline melalui channel ini ataupun melalui bimbingan di Trigama Indonesia, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Doa terbaik untuk rekan-rekan semuanya, semoga mampu menjadi abdi negara. Terima kasih. Salam hebat, salam cerdas, Trigama Edutainment. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini senantiasa berkembang atas dukungan rekan-rekan semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.